Saya Salsa Nabila Haura dari kelas D4A Fisioterapi. Di sini saya akan menjelaskan gambaran kondisi Indonesia jika tanpa korupsi. Nah, kita dapat membayangkan andaikan Indonesia tanpa korupsi. Jika Indonesia tanpa korupsi, pasti keamanan akan terjamin, rakyat makmur, masyarakat lebih ramah, peduli dan saling gotong royong. Nah, tanpa korupsi, pemuda-pemudi terus berkarya untuk negeri. Tanpa korupsi, layanan kesehatan optimal, lingkungan bersih tanpa polusi dan macet. Tanpa korupsi, pejabat dan aparat dekat dengan rakyat. Produktivitas masyarakat akan meningkat, layanan publik akan sempurna untuk rakyat. Tanpa korupsi, Indonesia akan berprestasi di berbagai bidang dan rakyat di bumi pertiwi tercinta akan kaya raya dan sejahtera. Bukan sekadar impian menjadi negara bersih dan bebas dari korupsi, tentu merupakan mimpi besar bagi Indonesia. Sudah 72 tahun lamanya Indonesia merdeka, namun kemiskinan masih terjadi di mana-mana. Kesenjangan sosial, kemeralatan ekonomi, konflik sosial politik, kelaparan, produktivitas bangsa menurun, dan masalah lainnya yang mungkin hari ini masih sering kita saksikan di berbagai media berita Indonesia. Ini menunjukkan bahwa negeri ini masih belum merdeka secara hakiki, karena bagaimanapun, refleksi Indonesia merdeka salah satunya dengan melihat angka kejadian korupsi. Tidak sedikit kasus korupsi yang menjadi-jadi di negara ini, masih menjadi sebab tersendatnya pembangunan di Indonesia. Halo, saya Senator Bintang dari kelas A. Sekarang saya akan memaparkan mengenai informasi indeks persepsi korupsi dan peringkat indeks persepsi korupsi dari berbagai negara. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai Transparansi Internasional. Transparansi Internasional merupakan organisasi tingkat internasional yang bergerak untuk melawan korupsi dari tingkat pemerintahan hingga tingkat masyarakat umum. Organisasi ini ingin menawarkan atau menyebarkan perihal integritas, kredibilitas, dan transparansi. Organisasi ini memiliki banyak perwakilan di berbagai negara dan memiliki kantor sekretariat pusat di Berlin, Jerman. Yang kedua, saya akan menjelaskan indeks persepsi korupsi itu sendiri. Apa itu indeks persepsi korupsi? Indeks persepsi korupsi atau yang biasa disingkat IPK adalah hasil survei tahunan yang dilaksanakan oleh Transparansi Internasional. Survei ini mensurvei lebih dari 170 negara dengan mengurutkan negara-negara berdasarkan kondisi korupsi di negara tersebut. Kondisinya itu bagaimana? Jadi dilihat dari pandangan atau perspektif masyarakat di negara tersebut terhadap korupsi yang berlangsung di negara tersebut. Lalu saya akan menjelaskan mengenai definisi korupsi berdasarkan atau menurut Transparansi Internasional. Menurut Transparansi Internasional, korupsi memiliki definisi penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Korupsi dapat mengurangi rasa kepercayaan, melemahkan demokrasi, menghambat pembangunan ekonomi, serta memperburuk kesenjangan sosial, bahkan memperburuk krisis lingkungan. Korupsi sendiri memiliki beberapa bentuk atau beberapa modus. Contohnya bisa dikatakan ada KKN, ada suap, atau bahkan ada pungutan liar. Korupsi juga bisa terjadi dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Lalu sekarang saya akan menjelaskan peringkat IPK dari beberapa negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari negara kita dulu, yaitu Indonesia. 5 tahun terakhir Indonesia selalu menduduki peringkat menengah ke bawah. Dengan puncak peringkat tertingginya yang pernah dicapai yaitu peringkat ke-40 yang pernah dicapai pada tahun 2019, lalu turun pada tahun 2020. Kalau dibandingkan dengan negara tetangga di ASEAN, Indonesia menduduki peringkat kelima. Dibandingkan dengan negara tetangga kita Singapura, ternyata Singapura jauh lebih baik dibandingkan Indonesia. Singapura secara konsisten dapat bertahan di peringkat 10 besar dan peringkat nomor 1 di ASEAN. Pada tahun 2020 kemarin, Singapura berhasil menduduki peringkat ketiga menjadi negara terbersih korupsi di dunia. Lalu bila kita bandingkan dengan negara yang berada di tenggara Indonesia yaitu Selandia Baru, ternyata Selandia Baru memiliki indeks persepsi korupsi dengan skor yang sangat baik. Pada tahun 2020 kemarin, dia juga berhasil menduduki peringkat pertama dan dalam
kurun waktu 5 tahun, Selandia Baru selalu konsisten untuk bertahan di peringkat 2 besar. Lalu selanjutnya Amerika Serikat. Mungkin ada yang bertanya-tanya bagaimana dengan negara adidaya satu ini. Ternyata Amerika Serikat dalam persoalan korupsi ternyata dia ada di tengah-tengah ya, tidak lebih baik daripada Selandia Baru maupun Singapura. Bila kita lihat dalam 5 tahun terakhir, ternyata indeks persepsi korupsi di Amerika mengalami penurunan ya. Pada tahun 2016, Amerika Serikat berhasil mencapai peringkat 18, namun Amerika Serikat merosot menjadi peringkat ke-25 pada tahun 2020 kemarin. Lalu negara terakhir yang saya akan bahas adalah Somalia. Negara yang terkenal akan bajak lautnya ini ternyata juga begitu konsisten terhadap skornya. Negara ini sangat konsisten menduduki peringkat terbawah dalam survei ini. Ia selalu ada pada rentang peringkat 179 hingga 180. Selama 5 tahun terakhir, dia tidak bergerak dari peringkat terbawahnya. Terakhir, saya akan menampilkan data mengenai skor indeks persepsi korupsi dan peringkat dari 5 negara yang setelah saya sebutkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Demikian pemaparan informasi mengenai indeks persepsi korupsi dan indeks persepsi korupsi dari beberapa negara dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Saya Senator Bintang, terima kasih. Belajar kepada negara yang relatif bersih korupsi. Sama halnya seperti anak-anak di usia dini yang terbiasa mencuci tangan sebelum makan. Di beberapa negara, korupsi juga seperti telah menjadi hal biasa, bahkan dilakukan oleh hampir semua kalangan, mau itu yang adanya di pemerintahan ataupun di kalangan swasta, mulai dari penyalahgunaan seperti penggelapan dan nepotisme. Penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta dan pemerintahan seperti penyogokan, pemerasan, serta penipuan dan sebagainya. Dampak yang ditimbulkan oleh semua penyalahgunaan ini juga bukannya sedikit. Dalam dunia politik, misalnya korupsi, mempersulit demokrasi dan tata pemerintah yang baik. Dengan cara menghancurkan proses formal. Dalam dunia ekonomi, ini jelas mempersulit pembangunan dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Berdasarkan Corruption Perception Index, negara yang paling korup rata-rata merupakan negara yang masih dalam keadaan peperangan. Hal inilah yang telah merusak pemerintah dan prospek demokrasi. Di Denmark, suap di antara pejabat publik untuk mendapatkan layanan khusus atau tunjangan sejumlah bisa dihitung jari. Tahun 2009, Parlemen mengenalkan skema keterbukaan yang bertujuan bisa dihitung transparansi pengeluaran dan aktivitas anggota parlemen. Setiap anggota parlemen harus mengumumkan pengeluaran bulanan para pejabat di Denmark sebelum dilantik menjadi semacam aparatur sipil negara dan bekerja di pemerintahan. Juga harus mendapat tes khusus di bidang KKN. Dengan begitu, kedepannya mereka bisa membedakan mana yang menjadi milik pribadi dan mana yang bukan. Mengikuti jejak Denmark, di posisi kedua ada Selandia Baru yang di tahun-tahun sebelumnya menempati posisi pertama. Di negara ini, orang yang terbukti melakukan korupsi seperti menerima suap dan kejahatan yang berkenaan dengan hal ini akan dikenai sanksi penjara minimal 14 tahun. Negara ini juga percaya bahwa sanksi sosial lebih manjur ketimbang memberi hukuman mati bagi para koruptor. Biasanya, tak jarang karena tekanan publik, pejabat yang korup akan mundur dengan sendirinya.
Perkenalkan, nama saya Ripka Setiani. Menumbuhkan semangat dan nilai sikap anti korupsi. D. Potensi yang dimiliki Indonesia untuk mewujudkan impian tanpa korupsi. Pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 10 potensi Indonesia bisa makmur. Pertama, terletak di antara Asia dan Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, menjadikan Indonesia sebagai persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas darat maupun laut, dan juga menjadi titik persilangan kegiatan perekonomian dunia. Kedua, Indonesia memiliki sekitar 250 suku bangsa yang menghasilkan keberagaman budaya Nusantara. 746 bahasa daerah terdapat di Indonesia, membuat Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat beragam. 3. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 134.668 pulau dengan luas teritorial adalah 5.193.250 km persegi. 4. Indonesia memiliki kependudukan dari Sabang sampai Merauke sebanyak 255.993.674 jiwa dan merupakan modal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, mempertahankan keutuhan negara dari ancaman negara lain, peningkatan kualitas dari ancaman negara lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia. 5. Indonesia memiliki aneka bahan tambang minyak bumi. Indonesia berada di posisi ke-25 dalam daftar negara dengan potensi minyak bumi terbesar di dunia. Indonesia juga berada di peringkat ke-8 untuk gas alam dengan produksi 7,2 TCF. Indonesia juga berada di peringkat ke-7 dalam potensi emas terbesar di dunia dengan cadangan berkisar 2,3% dari total cadangan emas di dunia. 6. Diperkirakan sekitar 100-150 genus dari tumbuhan dengan 25.000-30.000 spesies terdapat di Indonesia. 7. Indonesia memiliki sekitar 300.000 atau 17% dari total jumlah satwa liar dunia, diantaranya adalah 1.539 jenis burung dan 515 jenis mamalia. Indonesia menjadi habitat satwa endemik yang sangat banyak, tercatat 259 jenis mamalia, 384 jenis burung, dan 173 jenis amfibi hanya hidup di negeri ini. 8. Indonesia merupakan produsen ikan terbesar di dunia. Volume produksinya mencapai sekitar 5,17 juta ton, meliputi 4,4 juta ton di wilayah tangkap perairan Indonesia dan 1,8 juta ton berada di perairan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. 9. Total potensi maritim Indonesia diperkirakan mencapai 7.200 triliun atau 3,5 kali anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 20.155. 10. Indonesia memiliki sejarah dalam memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 setelah dijajah Belanda selama 3,5 abad dan diduduki Jepang selama 3,5 tahun. Majapahit pernah mempersatukan Nusantara di bawah komando Majapahit Gajah Mada. Indonesia pernah memiliki armada laut Sriwijaya yang dikdaya dan Samudra Pasai yang sempat menguasai perdagangan. Potensi kekayaan inilah yang menyebabkan seringnya terjadi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Melalui potensi kekayaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk mencapai kesejahteraan dan taraf makmur yang tinggi. Namun, sampai saat ini Indonesia belum terwujud makmur dan sejahtera. Bukti Indonesia belum makmur dan sejahtera. Pertama, angka pengangguran yang tinggi. Kedua, tingkat pendidikan penduduk yang rendah dan angka putus sekolah yang tinggi. Ketiga, angka moralitas ibu hamil dan melahirkan tinggi. 4. Pendapatan per kapita atau PDB per kapita
Indonesia termasuk rendah. 5. Angka kriminalitas yang tinggi. 6. Daya beli masyarakat di daerah rendah. 7. 5 sektor memiliki daya saing di ambang batas terhadap produk asing, yaitu perstekstilan, baja dan besi, alas kaki, kimia hilir, serta elektronik. Menumbuhkan semangat melawan korupsi merupakan langkah awal yang harus dimiliki masyarakat dalam pemberantasan korupsi dengan melakukan penyuluhan anti korupsi untuk membangkitkan semangat melawan korupsi. Generasi milenial akan menentukan eksistensi bangsa ini dalam mewujudkan cita-cita nasional tanpa dicemari tindak pidana korupsi yang akan merugikan keuangan dan perekonomian negara ataupun pembangunan secara umum. Oleh karena itu, dalam menciptakan generasi milenial anti korupsi perlu diawali dengan menumbuhkan semangat kebangsaan, karena hal tersebut yang akan menjadi motivasi generasi milenial untuk senantiasa menumbuh kembangkan dan mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penerapan nilai-nilai anti korupsi. Ketika nilai-nilai anti korupsi dalam diri kita sudah tidak ada, maka timbullah perilaku koruptif. Namun, jika nilai-nilai anti korupsi ditanamkan sejak dini dalam keluarga melalui pembiasaan memiliki kendali terhadap pengaruh buruk baik dari dalam diri sendiri maupun pengaruh lingkungan, maka hal inilah yang akan menghindarkan diri dari perilaku atau praktik-praktik korupsi. 9 nilai-nilai anti korupsi di masyarakat. Yang pertama ada kejujuran. Kejujuran sangat penting diterapkan dalam masyarakat, terutama dalam penerapan nilai anti korupsi. Orang yang selalu jujur dengan apa yang dilakukannya, maka orang itu dapat dipercaya oleh orang lain. Karena orang lain beranggapan orang tersebut tidak akan melakukan kecurangan, apalagi korupsi. Yang kedua, kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan kebiasaan seseorang dalam melakukan sesuatu dan aktivitas. Kedisiplinan biasanya berupa tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan yang berlaku. Penerapan dalam nilai anti korupsi ini yakni masyarakat yang memiliki kedisiplinan tinggi tidak akan melakukan tindak korupsi, karena seorang yang disiplin berarti seorang yang patuh akan peraturan. Yang ketiga ada kepedulian. Kepedulian dalam penerapan nilai anti korupsi ini merupakan sikap dan tindakan dari diri setiap individu untuk memperhatikan sekitarnya atau orang lain. Apabila kita mengetahui di sekitar kita melakukan tindak kejahatan korupsi kecil maupun dalam kasus yang besar, hendaknya segera melapor kepada pihak yang berwajib. Yang keempat ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah merupakan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tanggung jawab ini berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara, maupun agama. Dalam penerapan nilai anti korupsi, seseorang yang telah melakukan tindak korupsi harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan hukuman yang setimpal. Yang kelima ada kerja keras. Kerja keras merupakan sikap pantang menyerah, terus berjuang dan berusaha. Penerapan sikap kerja keras dalam nilai anti korupsi ini seperti mengusut tuntas tindak kejahatan korupsi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan KPK bekerja keras untuk meninjak lanjuti kasus korupsi yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat yang melakukan korupsi dapat ditangkap sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang keenam adalah kesederhanaan. Kesederhanaan yakni seseorang yang menggunakan sesuatu secukupnya dan tidak berlebih-lebihan. Jika seseorang selalu menerapkan sikap sederhana dan merasa cukup, maka orang itu tidak akan melakukan tindak korupsi, karena ia sudah merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Yang ketujuh adalah kemandirian. Kemandirian adalah sikap mandiri dalam peranan nilai anti korupsi ini, yakni sikap yang tidak bergantung oleh orang lain atau hal lain. Jika seorang memiliki sikap kemandirian, maka orang itu tidak akan melakukan tindak kejahatan korupsi, karena ia berpikir bahwa ia mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa harus mengambil hak orang lain. Ke-8, keberanian. Keberanian dalam peranan nilai anti korupsi ini sangat penting, yakni memiliki rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Yang ke-9 adalah keadilan. Keadilan yang ditanamkan dalam peranan nilai anti korupsi yakni hukum yang telah ada untuk seseorang melakukan korupsi, untuk dihukum dengan seadil-adilnya, tanpa melihat
siapa yang melakukan korupsi, sehingga korupsi yang ada di Indonesia dapat diberantas. Sekian, terima kasih. Kode etik penyuluh anti korupsi. 1. Kode etik dan penyuluhan anti korupsi. Kode etik penyuluh anti korupsi dilaksanakan sebagai sebuah tekad nyata dari para penyuluh anti korupsi selama menyebarkan pendidikan anti korupsi dan perannya di masyarakat. Kode etik ini diambil dari nilai-nilai luhur dan ideologi bangsa, di antaranya religiusitas, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjaga amanah dalam tugas kepenyuluhan, integritas, memenuhi dan melaksanakan peraturan penyuluhan. Profesionalisme, patuh dan konsisten terhadap kebijakan dan standar operasi berlaku. Keadilan, kepemimpinan, dan etika perilaku. 2. Kode etik profesi. Kode etik profesi adalah acuan perilaku perseorangan atau korporasi yang dianggap harus diikuti pelaku aktivitas profesional. Seperti pertama, para profesional memiliki pengetahuan dan keahlian yang khusus. Dan untuk kode etika profesional dibuat untuk mengatur bagaimana pengetahuan dan keahlian tersebut digunakan, terutama dalam situasi-situasi terkait masalah moral. 2. Biasanya hal ini terkait dengan kemampuan para profesional untuk membuat penilaian dan keputusan yang tidak dibuat orang awam yang tidak memiliki pengetahuan dan keahlian khusus tersebut. Salah satu contoh awal etika profesional adalah Sumpah Hippokrates yang sampai sekarang masih diikuti para dokter. Contohnya PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Dewan Pengurus PPNI telah berupaya optimal memberikan ilmu, pengetahuan maupun edukasi secara online yang sangat bermanfaat bagi anggotanya. Sehubungan menjelang musyawarah nasional PPNI ke-10 di Bali 20-23 Oktober 2021, maka pelaksanaan Nursing Seminar DWP PPNI ke-87 ini menjadi penayangan terakhir dan selama ini merupakan program edukasi yang paling diminati oleh masyarakat keperawatan. Dalam rangkaian penutupnya, Nursing Seminar episode 287 mengangkat tema sosialisasi uji kompetensi nasional Retaker periode 2 dengan menghadirkan narasumber Irna Nursanti dan Agus Budiono serta dipandu moderator Ati Suryamediawati. Diterangkannya alasan kedua diajarkan uji kompetensi tersebut. Tentunya perlu diketahui bahwa bagaimana hampir seluruh dunia memang melaksanakan uji kompetensi. Dalam pelaksanaan kebijakan negara melalui uji kompetensi, exit exam ini diungkapkannya masih terkendala dengan banyaknya perawat yang belum lulus. Walaupun mereka ada yang bekerja di berbagai pelayanan kesehatan, yang mana faktanya memang sudah berkompeten berkaitan permasalahan tersebut, maka DPP PPNI berupaya melakukan solusi bagi yang belum lulus kompetensi kepada pihak terkait melalui lobby-lobby yang cukup panjang. Bahkan tadinya ingin meminta pemutihan namun tidak disetujui. Lanjutnya, pada akhirnya disetujui atau diberikannya pelaksanaan uji kompetensi Retaker yang diselenggarakan oleh PPNI bekerja sama dengan asosiasi pendidikan agar
pelaksanaannya lebih lancar. Semangat menjalankannya dan tepat dalam prosesnya. Menurut dokter keperawatan ini bahwa yang terpenting uji kompetensi baik secara nasional maupun internasional merupakan keniscayaan yang memang harus dilaksanakan. Ditambahkannya, melalui uji kompetensi ini pula diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan yang memang sehari-hari mempunyai risiko-risiko. Misalkan, diberhentikan, tidak menerima gaji, dan sebagainya. Harif Fadilah berharap pula kepada peserta yang mengikuti uji kompetensi ini agar semuanya dapat mengikuti dengan baik dan lulus dengan sempurna. C. Aktualisasi integritas. Pertama, pengertian integritas. Integritas berdasarkan Kamus Besar Kompetensi KPK, integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dia katakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, nilai-nilai yang dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia kerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian integritas adalah mutu, sifat dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Ciri-ciri orang integral. Pertama, memiliki integritas pribadi. Kedua, berkepribadian utuh, setiap tindakan dan perilaku merujuk pada nilai moral dan etika. Ketiga, satunya perkataan dan perbuatan. 4. Patuh pada kode etik yang telah disepakati, tidak melanggar sumpah jabatan. 5. Tidak tergoda melakukan penyelewengan dengan wewenang yang dimiliki. Konsumerisme dan hedonisme, tata nilai dan ukuran moral masyarakat yang salah. 6. Menjadi panutan. Cermin integritas dapat dilihat dari perilaku setiap hari di lingkungan keluarga, kampus, dan lingkungan masyarakat. Integritas telah ditanamkan oleh orang tua sejak dini, sehingga orang tua adalah peletak dasar integritas pada anak. 2. Indikator integritas. Yang pertama, mengakui pelanggaran atau kesalahan integritas yang pernah dilakukan. Kedua, memperbaiki pelanggaran atau kesalahan integritas yang pernah dilakukan. Ketiga, mengingatkan orang lain karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang diyakini. 4. Menegur orang lain karena melanggar nilai-nilai dan norma yang diyakini. Seseorang dianggap berintegritas ketika orang tersebut memiliki karakter dan kepribadian seperti di bawah ini, yaitu jujur, peduli, disiplin, mandiri, tanggung jawab, hidup sederhana, bersih dalam kerja keras, berani, dan adil. 3. Mengaktualisasi nilai-nilai integritas dari Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK. KPK membagi integritas ke dalam 3 komponen nilai-nilai. Pertama, nilai integritas inti, yaitu jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Berintegritas jujur adalah lurus hati, tidak curang, dan tidak berbohong. Sementara tanggung jawab memiliki arti siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan, alias tidak buang badan. Adapun disiplin merupakan sikap taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kedua, nilai integritas etos kerja, yaitu mandiri, kerja keras, dan sederhana. Mandiri artinya tidak bergantung pada orang lain. Kerja keras berarti gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu, serta tidak asal-asalan. Sedangkan sederhana memiliki arti bersahaja dan tidak berlebih-lebihan. Ketiga, nilai integritas sikap, yaitu berani, peduli, dan adil. Berani memiliki arti mantap hati dan percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sejenisnya. Sementara peduli artinya mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan orang lain. Adapun adil ialah berlaku sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Selain integritas dan etos kerja, nilai revolusi mental lainnya yaitu dengan memadukan gotong royong yang dapat diaktualisasikan dalam keseharian.
Secara umum, orang berintegritas berarti memiliki kepribadian yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Ia juga akan konsisten dalam bersikap dan bertindak maupun apa yang dikatakan. Hal tersebut mencerminkan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma. Orang yang memiliki integritas akan tetap teguh baik di tengah api godaan maupun ketika tidak ada orang yang melihat sekalipun, dan akan bersabar ketika hidup tidak berjalan mulus. Contoh mengaktualisasi nilai-nilai integritas dari Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK. Yang pertama, mengakui secara terbuka kepada orang lain bahwa telah melakukan yang tidak sesuai nilai integritas. Kedua, meningkatkan, menegur dan menyatakan kepada orang lain adanya ketidaksesuaian dengan nilai atau norma walaupun hal tersebut sulit. Ketiga, menyampaikan kebenaran dengan komitmen yang tinggi meskipun sulit dan beresiko mengorbankan kepentingan pribadi. Integritas mencakup pula nilai kewarganegaraan, yakni sadar akan hak dan kewajiban serta dapat dipercaya, sehingga mengamalkan nilai-nilai integritas diyakini dapat berperan dalam pembenahan karakter dan moral bangsa secara sistematis yang mendukung sikap anti korupsi di negeri ini. 4. Tokoh berintegritas ada H. Agus Salim, Baharudin Lopa, Hogeng Iman Santosa, Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9.